Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang halayak sasaran kampanye. Ada saya, Rivo Anderas, lalu habis ini akan ada Axel dan juga ada Afrizal. Pada masa sekarang, pelaku kampanye umumnya menyadari bahwa halayak merupakan titik tolak bagi setiap kegiatan kampanye. Pengetahuan tentang halayak akan membimbing kita dalam merancang pesan apa, untuk siapa, dan disampaikan lewat media apa, dan siapa yang cocok untuk menyampaikannya. McQuail dan Windall mendefinisikan halayak sasaran adalah sejumlah besar orang yang pengetahuan, sikap, dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye. Besarnya jumlah halayak sasaran mengidentifikasikan bahwa mereka memiliki karakteristik yang beragam. Lalu Johnson menyatakan bahwa ada dua perspektif yang dapat digunakan untuk melihat siapa halayak sebenarnya itu. Yang pertama adalah perspektif individual, dan juga yang kedua ada perspektif sosiokultural. Perspektif individual adalah melihat halayak sebagai individu yang memiliki pandangan pribadi tentang dunia berdasarkan karakteristik personal yang dimilikinya. Menurut perspektif individual, efek dari pesan-pesan persuasif sulit diperkirakan, karena bagaimanapun hebatnya pelaku kampanye, halayak atau sasarannya ini kan nggak akan sebegitu mudahnya untuk nurut sama apa yang dijadikan materi di kampanyenya ya. Jadi perspektif individual ini sangat berpengaruh untuk melihat halayak sasaran kampanye, karena halayak memiliki efek yang beragam berdasarkan evaluasi, cara berpikir, dan latar belakang yang berbeda. Lalu yang kedua ada perspektif sosiokultural, yaitu melihat halayak sebagai produk budaya di mana faktor-faktor di luar dirinya, faktor eksternal atau juga situasional sangat mempengaruhi respon dan perilaku yang muncul. Menurut perspektif sosiokultural, memandang pesan-pesan kampanye dapat menimbulkan efek yang seragam pada halayak sasaran berdasarkan asumsi bahwa halayak adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan saling berbagi keyakinan, nilai, dan norma budaya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif individual serta sosiokultural. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perspektif individual. Perspektif individual itu efek dari pesan-pesan yang disampaikan oleh salah satu pemberi pesan kampanye. Namun bagaimanapun dia memberikan pesan, selancar-lancarnya atau sebaik-baiknya, khalayak tidak akan begitu saja menuruti apa yang disampaikan. Karena khalayak adalah individu-individu yang berpikir, memiliki perasaan, dan selalu mengevaluasi serta beraksi dengan apa yang mereka dengar dan mereka cerna setelah apa yang disampaikan oleh khalayak yang memberikan kampanye. Selanjutnya, sebaliknya, menurut perspektif sosiokultural, memandang pesan-pesan kampanye dapat menimbulkan efek yang efektif dan relatif seragam pada halayak sasaran berdasarkan asumsi bahwa khalayak adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan saling berbagi keyakinan, nilai, dan norma-norma budaya. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai segmentasi khalayak kampanye. Menurut Frank Macy and Wine, segmentasi diartikan sebagai proses memilah-milah khalayak massa dalam sub-sub kelompok yang lebih kecil dan sebisa mungkin bersifat homogen dan karakteristiknya dapat dibedakan dari sub-sub kelompok lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas segmentasi khalayak kampanye itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dari segi geografis. Geografis itu khalayak dikelompokkan berdasarkan tempat tinggal, wilayah, seperti contohnya perdesaan, perkotaan, wilayah kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua ada aspek demografis. Aspek demografis itu khalayak disusun berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, seperti usia, jenis kelamin, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, ukuran keluarga, hingga status sosial ekonomi. Yang ketiga atau yang terakhir ada aspek psikografis. Khalayak di sini meliputi gaya hidup, minat, motivasi, hingga pendapat-pendapat mereka tentang berbagai isu tertentu berdasarkan sikap, keyakinan, dan nilai yang dimiliki. Ya, saya Muhammad Afrizal. Saya ingin melanjutkan pernyataan dari Axel. Dalam mensegmentasi halayak diperlukan sesuatu observasi dan wawancara yang mendalam di tengah masyarakat. Penetapan berdasarkan aspek geografis
demografis dan juga psikografis. Halayak yang menjadi fokus perhatian utama juga sangat ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai dan jenis kampanye yang dilakukan. Penentu halayak sasaran terhadap suatu kampanye juga bisa dibedakan, yakni 1. Halayak sasaran primer, yaitu mereka yang benar-benar memiliki kaitan dengan perhatian dengan isu yang menjadi fokus kegiatan kampanye. Halayak sasaran sekunder adalah mereka yang tidak terkait langsung, tetapi bisa membantu halayak primer dan menentukan sikap dalam mengambil keputusan berkaitan dengan isu yang menjadi fokus kegiatan kampanye. Dalam kampanye, public relation yang menjadi halayak sasaran secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok yang berkepentingan, contohnya seperti pemerintah, masyarakat atau tertentu. Yang ketiga, kelompok pemakai produk atau pelanggan. Yang keempat, badan lembaga swadaya masyarakat. Yang kelima, kelompok sebagai penekanan atau pressure group. Yang keenam, kelompok pemuka agama dan masyarakat umum atau opinion leader. Yang ketujuh, trade association atau asosiasi perdagangan dan profesi yang merupakan industrial relation. Yang kedelapan, kelompok business relation dan juga relasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu kelompok internal atau employee relation. Jadi teman-teman, cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.